Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Fat, yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Fat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini ternyata doa kita dikabul oleh Allah, sehingga doa yang kita panjatkan jauh-jauh hari, Allahumma balighna Ramadan, dikabul oleh Allah. Alhamdulillah, kita semuanya diizinkan olehnya berada di tanggal 1 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, sebab generasi salafus saleh dahulu ketika datang bulan Ramadan, girangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Dompet tebal, dompet tipis, pandemik atau tidak pandemik, tetap ibadahnya semangat karena akidahnya kuat. Seperti akidahnya saudara-saudara kita yang suka merokok, kuat banget. Nah, begitupun harusnya kita beribadah kepada Allah harus kuat tanpa pikir dompet tebal, dompet tipis. Ada pandemik atau tidak ada pandemik, ibadah tetap jalan. Ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun. Nah, mudah-mudahan izin dari Allah ini yang diberikan kepada kita semuanya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya dan serius dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, alhamdulillah prediksi saya selalu benar. Kita bersatu lagi untuk 2021. Lebarannya, lebaran dulu, puasanya, puasanya dan lebarannya bareng, insyaallah. Ya. Sampai tahun 2022. Saya dari tahun 2012 selalu ingatkan itu hingga 2022. Selepas 2022 saya tidak berani lagi update status. Khawatir nanti salah gitu ya. Tahun 2023 wallahu a'lam bishawab. Apakah masih Ramadannya bareng dan Idul Fitrinya juga bareng, saya nggak tahu. Tapi sampai tahun 2022 insya Allah bareng. Menurut ahli. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kita alhamdulillah sudah berada, nih udah girang apa udah sedih sini? Tampang mukanya udah sedih nih kan? Udah bokeh kan ya? Ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Semangat bapak ibu ya. Jadi kegembiraan yang ditampakkan oleh salafun saleh itu luar biasa, semangat gitu ya. Jadi dia girang ya, riang gembira gitu, ketika diizinkan oleh Allah berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua melalui firman-Nya yang sudah kita hafal semua setiap tahun kita ulang-ulang, surat Al-Baqarah 183. Saya langsung pada kata la'alakum tattaqun. Allah sedang bicara sama bapak-bapak sama ibu-ibu. La'alakum tattaqun, bukan kepada orang-orang yang lain, umat-umat terdahulu, bukan. Kum itu artinya apa? Antum, kum, kamu, kalian. Artinya bukannya siapa-siapa nih. Jadi Allah
sedang bicara kepada kita semuanya. La'allakum tattaqun. Harapan Allah besar sekali kalian semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, takwa ini biasa kita dengar. Biasanya khotib-khotib Jumat itu suka mengingatkan kita dengan wasiatnya, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ketakwaan yang senantiasa diingatkan oleh khotib-khotib, oleh guru-guru kita, itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Allah jadi di dalam Al-Baqarah 189, la'alakum tuflihun wa la'alakum tuflihun. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan meraih kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi takwa sering banget kita dengar, tapi mungkin kurang kita resapi. Sehingga ketika ada khotib Jumat menyampaikan wasiat takwa, biasa aja kan. Mestinya ketika ada wasiat takwa, langsung di hati kita ini berasa sekali wasiat tersebut. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada saudara sepupu yang mau dibuka bajunya oleh laki-laki, ya saudara sepupunya gitu, langsung dikatakan ittaqillah, katanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung nggak jadi, langsung lari ke sekenceng-kencengnya. Jadi orang dulu itu ketika dikatakan ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku, dia langsung betul-betul takut kepada Allah. Kalau kita ittaqillah ya akhi 1000 kali juga biasanya kali ya, ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya akhi. Tapi orang-orang dulu begitu, takut banget. Jadi ketika diucapkan kata ittaqillah, itu langsung takut kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama dulu itu atau orang-orang dulu ketika ada khilaf langsung diingatkan ittaqillah, langsung nggak jadi itu. Ya, khilafnya nggak jadi. Mau melakukan dosa, maksiat, nggak jadi itu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah, itulah yang Allah inginkan. Dan balasan dari orang bertakwa jelas, terang benderang di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa balasannya? Mendapat surga seluas langit dan bumi. Artinya Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah, karena surga udah disiapin untuk kalian yang bertakwa. Jangan sampai kalian tidak masuk surga yang luasnya tidak terbatas oleh dunia. Jadi Allah begitu sampai berpesan kepada kita semua yang beriman, jangan sampai di antara kita ada yang tidak masuk surga. Jangan. Karena apa? Allah sudah sediakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, tiada batas. Sayang banget ya Allah sama kita. Sayang banget. Bahkan Allah Ta'ala mengawali perintah wajib berpuasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan kesayangan dari Allah untuk kita semuanya yang beriman kepada Allah. Jadi tadi kita baca surah At-Tahrim, ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu kita lagi disayang-sayang sama Allah. Kita lagi dimanja, kita lagi dipanggil dengan panggilan kesayangan. Sampai sebegitunya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak berhenti. Sayang banget. Sampai Allah bilang, jangan ada di antara kalian yang gak masuk surga. Karena surga luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan? Wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang apa? Bertakwa. La'allakum tattaqun. Masyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah berpesan kepada orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, besok mau puasa, sahur.
Ya kan? Besok mau puasa, mau sahur. Ingat pesan Allah. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Serius, jangan main-main, jangan anggap remeh. Jangan anggap enteng. Selain puasa, isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Allah nggak ingin kita menganggap remeh, menganggap enteng puasa besok. Kenapa alasannya? Satu, paling tidak ada dua alasan. Allah berpesan demikian. Satu, tidak semua hamba-hamba Allah, tidak semua manusia diberikan kenikmatan tersebut. Tidak semua. Ada yang sampai di bulan Ramadan, Masya Allah, diuji sakit, qadha puasanya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, meskipun di qadha pada udzur syar'i bisa, cuman kan kurang nikmat kalau tidak puasa bersama. Kan gitu. Oleh karena itu, bagi yang sehat, besok puasa, ingat serius. Tidak main-main, tidak menganggap enteng. Karena apa? Alasannya tadi, tidak semua hamba-hamba Allah diberi kenikmatan tersebut. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alasannya, belum tentu kita bisa puasa di tahun yang akan datang. Belum tentu kenikmatan puasa itu datangnya berpulang. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun 2020 puasa bersama kita, tahun 2021 sudah tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Jadi Allah makanya pesannya serius. Puasanya serius, tarawehnya serius. Betul adik-adik? Setuju? Serius puasanya, tarawehnya? Tidak bercanda? Ngajinya serius? Insya Allah. Masya Allah. Didikan saya keren kan? Insya Allah. Insya Allah. Karena bapak-bapak mohon maaf zaman sekarang kata insya Allah ini luar biasa. Ditinggalin jauh. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah khilaf, pernah lupa. Nabi Sulaiman itu punya istri 60 istrinya. Di riwayat lain 70. Di riwayat yang lain 90. Ini sahih hadisnya. Nabi bercerita kepada para sahabatnya, dulu Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu punya istri atau menikahi istri sebanyak 60 istri. Banyak banget ya, luar biasa. Lalu kata Nabi Sulaiman gak sembarangan nikahin banyak wanita. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya lahir nanti setiap istri satu pejuang fisabilillah. Niat Nabi Sulaiman menikahi banyak wanita. Tapi itu syariatnya Nabi Sulaiman ya. Kalau syariat Nabi Muhammad cuma 4 batasannya. Betul Pak Ade? 4 ya. Nggak boleh lebih. Maksimal 4. Tapi syariat Nabi Sulaiman banyak deh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sayangnya Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah ketika punya rencana tersebut. Akhirnya apa? Seluruh istrinya mandul. Seluruh istrinya mandul. Kata Nabi, jika sekiranya Sulaiman tidak khilaf dan mengatakan insya Allah, maka setiap wanita yang dinikahi 60 itu akan lahir pejuang-pejuang fisabilillah. Oh, pentingnya insya Allah. Jadi jangan pernah dilupain insya Allah kalau berkata. Ya, tadi tuh kata anak-anak kita, insya Allah. Tapi jangan juga insya Allah dijadiin tameng untuk melanggar. Insya Allah, tapi dilanggar suatu janji. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah. Saya kembali ya, bahwa Allah serius berpesan serius kepada kita semuanya yang ingin puasa besok. Seriuslah, jangan main-main. Penuhi hak-hak puasa. Penuhi perintah-perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Karena tadi alasannya 2, tidak semua orang mendapatkan kenikmatan tersebut dan kenikmatan tersebut boleh jadi tidak berulang. Boleh jadi ini adalah puasa kita yang terakhir 2022, wallahu a'lam bishawab.
Ada nggak yang bisa jamin? Jangankan 2022, iya kan? Mungkin di pertengahan jalan Ramadan, seperti almarhum insya Allah istrinya Mas Sugeng, kalau nggak salah belum sampai Idul Fitri ya Abah ya, belum sampai. Jadi nggak usah nunggu 2022, belum pasti. Uang untuk besok aja kita belum pasti. Masya Allah. Sekiranya seluruh umat Islam memiliki paradigma, memiliki keyakinan sikap seperti itu, setiap dia ibadah seolah-olah itu ibadah dia terakhir, maka ibadahnya akan khusyuk, ibadahnya akan nikmat sekali, terasa nikmat. Sholat maghrib, ya seolah-olah itu sholat maghrib yang terakhir. Begitu terus orang beriman, begitu pikirannya, ya nggak santai dia. Sebelum masuk Ramadan aja doa terus. Kan ada orang yang pede banget, nggak perlu doa lah, kita juga sampai. Ternyata nggak sampai. Sampai sih masuk, cuman nggak sempat sahur. Dibangunin sahur nggak bangun-bangun selama-lamanya, mata tertutup. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang disampaikan, dipesankan oleh Allah Ta'ala supaya kita serius untuk menerima nikmat ini? Maka disambut oleh Nabi dan para sahabat. Jadi seruan Allah, la'alakum tattaqun, penuhi seruan Allah supaya kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa sepenuh jiwa, sepenuh hati, dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat salafun saleh serius dalam ibadah puasa. Kita belum masuk ke Nabi dulu deh, dan para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan baca Qur'annya sehari 2 kali khatam. Sebelum bulan puasa 1 hari cuma 1 kali. Pas masuk bulan Ramadan Imam Syafi'i sampai 2 kali khatam sehari Al-Quran Al-Karim. Berarti kan serius Imam Syafi'i. Ulama kita serius. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan dan dikomentari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak pernah melihat Rasul Allah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini pemberiannya. Belum pernah aku melihat itu kecuali saat di bulan Ramadan. Berarti Nabi serius tuh. Serius banget, ibadahnya sangat mulia, kemudian sodakohnya lembut banget, pemberiannya banyak banget. Setiap orang yang datang minta bantuan kepada Rasulullah SAW, Rasul pasti bantu sesuai dengan kemampuannya, pasti. Kenapa? Banyaknya pemberian Rasulullah pada saat bulan Ramadan. Sedekahnya lembut banget, sampai ngalahin angin sepoi-sepoi. Jadi angin sepoi-sepoi itu enak. Biasanya kalau kena angin sepoi-sepoi pengaruhnya ngantuk. Betul Pak Redi? Ngantuk. Begitulah Nabi Muhammad mengalahkan angin sepoi-sepoi. Lembutnya aktivitas Rasulullah dalam ibadah Ramadan. Berarti Nabi serius. Maka para sahabat Nabi ketika Nabinya serius, mereka berpikiran itu Nabi kekasih Allah dijamin masuk surga. Bagaimana kita yang bukan Nabi dan tidak dijamin surga? Harusnya lebih serius di dalam mengisi bulan Ramadan. Kita nggak dijamin masuk surga, kita bukan Nabi, mestinya lebih serius daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Insya Allah kita siap serius sungguh-sungguh bapak-bapak ya. Ciri-cirinya nih, ya, orang yang serius itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-mujahadah. Mujahadah, orang-orang yang sungguh-sungguh serius. Ya, ciri-cirinya jamaah yang dirahmati Allah Taala. Istiqomah dari awal sampai akhir. Tarawih pertama di sop pertama, tarawih kedua sop pertama, tarawih ketiga sop, sampai tarawih kelima, keenam, ketujuh sampai ke-30 di sop pertama. Ternyata emang satu sop doang masjidnya, jadi dia sop pertama terus gitu ya. Masya Allah, istiqomah tuh.
Kalau yang nggak istiqomah kan berubah-ubah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kemaksiatan itu bisa mengurangi kenikmatan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kemaksiatan bisa mengurangi keistiqomahan kita dalam taat kepada Allah. Percaya deh. Makanya sebelum bulan Ramadan harus taubatan nasuha, bersih hati. Nah, ciri-cirinya tuh orang yang mujahadah, orang yang bersih hatinya, nggak bercokol di jiwanya kemaksiatan, itu dia akan istiqomah dalam taat kepada Allah sampai akhir. Bahkan di akhirnya dia nangis terseduh-seduh. Dia nggak mau kehilangan bulan Ramadan. Dia maunya bulan Ramadan itu besok, terusnya. Besok lagi, begitu Bang Anda Iskandar, Bang Anda Iwan. Terus pengen lagi ibadah Ramadan, begitu salafun saleh. Kalau sebagian orang awam malah justru kira Ramadan habis, Lebaran datang, karena dia merdeka gitu, udah gak puasa lagi. Ya, padahal salafun saleh nangis setiap Ramadan mau berakhir, karena mereka tadi berpikiran boleh jadi itu Ramadan yang terakhir dan dia nggak ketemu lagi. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, itu yang kedua ya. Jadi serius di dalam mengisi ibadah bulan Ramadan, ya. Jadi nggak main-main. Nah, yang ketiga, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Taala, saya ingin sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ini mungkin jarang dihafal oleh kita. Kan tema kita ini marhaban ya Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan bi syahril khair. Ya, selamat datang bulan yang penuh dengan kebaikan kan. Kita judulnya itu temanya itu kan. Ya, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Ya syahrul siyam. Ya syahrul siyam ya, bukan ya syahrul siyam. Kalau ya syahrul siyam salah. Ya syahrul siyam karena itu ada ya nida. Tandanya fathah ya syahro. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadisnya ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Oh, ini hadis keren nih kalau dihafal, dipahami dan diamalkan. Ini terakhir ya, ini hadis mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita selama ibadah bulan Ramadan. Riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis sahih, disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Jadi valid nih hadis. Nah, kalau kita tanya kepada orang-orang puasa itu apa, maka pasti jawabannya puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan biologi suami istri saat puasa. Tapi kata Nabi begini, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warafat. Akan tetapi puasa itu adalah mencegah, menahan omongan dari yang anfaidah, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Jaga, termasuk ketik-ketikan di grup ya, hati-hati. Ngetik-ngetik di grup, hati-hati ya, supaya enggak lagu ya, sia-sia. Karena ini pesan dari Nabi. Kemudian yang kedua, menahan dari rafath. Apa tuh rafath? Rafath itu bentuk daripada kekejian, pornografi, porno aksi, artinya melihat yang bening-bening, gitu. Itu bahasa enak, yang bening-bening di mall gitu kan. Tapi yang bening-bening yang alami boleh ya. Maksudnya bening-bening yang memang tidak boleh dilihat gitu, ya. Ya, bupati buka paha tinggi ya kan, sekuler, termasuk yang stikernya ada gambar-gambar itu, ya. Ya, itu termasuk rafath, ya, termasuk rafath. Ya, baik anime, game-game nih adik-adik, PUBG ini, PUBG hati-hati mengandung kekerasan dan juga ada yang kurang elok dilihat. Ya, saya mendengar orang yang tahu. Kalau saya nggak pernah tahu game-game dari kecil sampai sekarang nggak suka game. Ya, game yang itu ya. Tapi kalau game main sama anak-anak yang bermanfaat suka, ya kan? Pernah main game kita ya. Game hafalan, kekuatan hafalan gitu. Ya, itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi rafas, ya, bentuk daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah jangan dilihat. Ya,
Kemudian fa in sabaka ahadun au jahil alaika faltaqul ini shaim ini shaim. Kalau kalian lagi puasa, kemudian ada yang mancing-mancing emosi, amarah, katakanlah saya sedang puasa. Subhanallah, ini hadis keren banget. Kalau dihafal, diamalin, dipahami, udah dapat kita gelar takwa. Pasti dah. Ya, selesai bulan Ramadan kita bergelar takwa. Ngamalin hadis ini. Ini udah luar biasa diamalin hadis ini. Tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf ya, ketika dipancing-pancing cepet banget ininya, amarahnya gitu, cepet marah. Padahal Nabiullah Muhammad SAW memberi kemaafan itu sebanyak 70 kali. Allahu Akbar. 70 kali, berarti lebar banget dadanya. Kalau kita cuma 3 kali doang, me and you and gitu. Saya dan kamu beres selesai. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai 70 kali kesempatan orang untuk dimaafkan, gitu ya. Terlebih ini tadi Ketua DKM sudah menyampaikan permaafan kalau ada salah, ya kalau ada kekurangan itu memang harus kita sambut dengan memaafkan. Karena penting banget ya memaafkan dan minta maaf. Itu tradisi yang bagus sebenarnya. Ya, karena nggak mau kan kalau masuk bulan puasa masih ada ganjel-ganjel di hati itu. Suruh ngacung aja nggak ada yang berani. Siapa yang nggak punya salah nggak ada yang berani. Sama istri sama suami, oh saya nggak punya salah sama istri. Coba aja suruh nunjuk, nggak akan ada yang berani. Semua orang punya salah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, jadi dari ayat ini jelas bahwa kita diperintah oleh Nabi untuk ngerem, betul, untuk nahan. Makanya puasa secara istilah artinya adalah al-imsak, menahan. Sedangkan secara bahasa, sedangkan secara istilah puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftiri ala wajhin makhsus, bahwa puasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan dengan cara yang khusus. Jelas dari hadis ini sesuai dengan puasa secara bahasa dan puasa secara istilah, ngerem. Nah, kesimpulannya gini jamaah yang dirahmati Allah, biar supaya kita sukses, berhasil dan terkategori orang yang betul-betul menyambut marhabannya Ramadan, tidak asal-asalan gitu ya, maka kesimpulannya kita harus banyak ngerem. Atau lebih tepatnya proporsionalnya adalah ada saatnya gas, ada saatnya rem. Betul? Ada saatnya rem, ada saatnya gas. Jangan sampai yang harusnya digas dia di rem, yang harusnya rem dia gas. Ada nggak contohnya? Ada satu nih masing-masing. Yang harusnya dia rem tapi dia gas. Lampu kuning, ya kan? Oh kalau lampu kuning lomba-lomba ngegas itu, masya Allah. Padahal harusnya direm karena lampu kuning artinya hati-hati kan. Jadi nggak bisa langsung diterobos, itu bahaya banget. Ada juga yang harusnya dia gas tapi dia rem. Yaitu tadi muadzin sudah berkumandang menggunakan adzan hayyalah sholat, dia rem. Harusnya kan gas tuh. Hayyalah sholat, harusnya dia gas menuju ke tempat sholat. Tinggalkan rem itu yang tadi lagi asik cuci mobil, yang asik nimang-nimang cucu, yang asik sedang bersama gamenya, ya adik-adik, terus lagi asik dengan hobinya, rem, gas, langsung menuju tempat sholat. Begitu mestinya. Ya, jadi ada saatnya kita rem-rem, ada saatnya kita gas-gas. Jangan gas terus. Demi Allah, orang yang hidupnya gaspol terus nggak akan tenang selama-lamanya. Ya, terakhir saya ingin sampaikan analoginya. Si A naik motor dari Depok ke Bogor dengan kecepatan 100 km per jam. Dan si B juga sama, naik motor juga dari Depok ke Bogor dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi si A ini 100 km per jam, gas terus dia. Sedangkan yang si B 60 km per jam, ada gas, ada rem. Mana dulu yang sampai? Pasti jawabannya yang A. Karena 100 km per jam cepat banget tanpa direm juga. Tapi cepat sampai ke kuburan, minimal rumah sakit. Karena nggak direm-rem, ya. Ya, jadi B yang cepat sampai. Walaupun pelan 60 km per jam, tapi dia ada gas, ada rem, pasti nyampe dia. Kalau yang 100 km cepat, tapi nggak direm bahaya.
Itu jamaah dirahmati Allah. Itu hakikat puasa sebenarnya. Ngerem ya, jangan sampai kemudian gaspol terus, akhirnya menerjang seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah taala, semoga kita semuanya untuk Ramadan tahun ini sukses semua. Meraih gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.